Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 146, Lin Sihai. Dalam kesan Qin King, Ye Yan adalah orang yang sangat pengecut. Dia bahkan tidak berani mendongak dan menatap Xie Jing, apalagi bercanda. Xiao Jing, ayo kita bertemu suatu hari nanti. Aku merasa seperti melewatkan banyak hal. Kamu sangat sibuk setiap hari sehingga kamu bahkan tidak punya waktu untuk meneleponku. Kupikir kamu akan putus denganku, kata Qin King setengah mengeluh dan setengah bercanda. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mata Xie Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembara. Ya, ternyata banyak sekali hal yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa sebentar lagi akan tiba waktunya reuni SMA kita? Qin King tiba-tiba teringat sesuatu. Saya mendengar bahwa reuni kelas ini diselenggarakan oleh wanita Sen Qian itu. Aku tidak akan pergi, Xie Jing menolak tanpa berpikir. Dalam hatinya, wanita ini pada dasarnya berada di level yang sama dengan Huang Tingting, dan dia merasa kesal saat melihatnya. Qin King membuka mulutnya, ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya hanya menghela nafas. Lupakan saja. Aku tidak akan pergi jika aku tidak ingin pergi, jadi aku tidak perlu melihat tampangnya yang bau. Entahlah, dia hanya pamer kekayaannya di kelas sekarang ketika dia tidak ada pekerjaan. Hari ini suaminya membelikannya jam tangan, dan besok suaminya akan membelikannya tas. Menyebalkan sekali. Setiap kali dia membicarakan suamimu, dia seperti sedang sakit. Oke. Kenapa kamu mengungkit hal ini? Xie Jing memotongnya. Qin King juga menyadari bahwa dia menyebutkan sesuatu yang tidak menyenangkan, jadi dia bergumam dan tidak berkata apa-apa lagi. Mata Ye Yan sedikit menyipit dan dia mengingat kejadian ini di dalam hatinya. Keduanya mengobrol sebentar dan membuat janji untuk pergi berbelanja 2 hari sebelum menutup video. Siapa Sen Qian itu? Kenapa kamu tidak pergi karena dia? Dia bisa merasakan bahwa Xie Jing dengan tegas menolak setelah mendengar nama itu. Xie Jing meliriknya, hanya teman sekelas, tidak ada apa-apa. Ye Yan melihat bahwa dia tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan untuk saat ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Xie Jing keluar lebih awal dan pulang terlambat. Meskipun Xie Kaidong sekarang jauh lebih jujur, dia masih belum kooperatif dan banyak tugas yang masih mengharuskan dia melakukannya secara langsung. Selain mempelajari warisannya, Ye Yan juga pergi ke ruang pengobatan Li Mingcheng untuk merawat Qin Letian. Dia berencana mengambil posisi di sini, yang bisa dianggap sebagai penjelasan kepada Xie Jing. Sampai telepon Chen Tianya masuk, Lin Sihai ingin mengajakmu bertemu. Akhirnya sampai di sini. Setelah kembali dari Inggris, dia tetap tenang dan tidak meminta bertemu Lin Sihai. Lagi pula, dengan status Lin Sihai, jika dia bertindak terlalu bersemangat, dia pasti akan dipandang rendah. Ye Yan tersenyum tipis. Waktu dan tempat, Lin Sihai bilang jika kamu memberikan alamat, dia akan mengirim sopir untuk menjemputmu, kata Chen Tianya. Setelah jeda, nadanya menjadi sedikit khawatir. Lao Yan, bagaimana kalau aku pergi bersamamu? Haha, aku disuruh pergi sendiri. Kalau kamu mengikutiku, bukankah sepertinya aku bersalah? Ye Yan berkata dengan tenang, jangan khawatir, kamu belum mengetahui keahlianku, kamu akan baik-baik saja. Chen Tianya menghela nafas, baiklah. Kamu harus berhati-hati. Dia ingat ketika dia pergi menemui Lin Sihai, aura orang lain benar-benar menekannya. Bagaimanapun, itu adalah bos besar yang memerintah seluruh pasukan bawah tanah Dongling saat itu. Setelah menutup telepon, tidak lama kemudian, sebuah Bentley hitam diparkir di depan pintu villa. Seorang pria berjas rapi keluar dari mobil dan menunggu dengan hormat.
menunjukkan karakter yang baik. Bu, aku akan keluar sebentar. Siang nanti aku tidak akan kembali untuk makan siang. Ye Yan mengaku sebelum keluar dan masuk ke dalam mobil. Di villa, Qin Fanglan menyaksikan Benli pergi dengan sedikit kecurigaan di matanya. Seseorang benar-benar menggunakan mobil yang bagus untuk menjemput pria berpenghasilan rendah ini. Dia termasuk dalam keluarga siapa? Dia berkata pada dirinya sendiri, jadi, bisakah lebih banyak manfaat yang diperoleh dari limbah ini? Mobil melaju lebih dari 1 jam dan memasuki sebuah rumah besar. Seorang pelayan terkenal terlihat di istana, dan ada banyak pengawal yang bertugas secara sembunyi-sembunyi dan sembunyi-sembunyi. Sekilas seluruh bangunan dirancang oleh seorang master, dengan mempertimbangkan keindahan dan keamanan, yang menunjukkan latar belakang pemiliknya di sini. Benli berhenti, dan beberapa pelayan maju dan membawa Ye Yan ke aula. Ye Yan mau tidak mau mengangkat alisnya sedikit. Aula ini luasnya mungkin 1000 meter persegi dan sangat megah. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, ledakan tawa terdengar. Tuan Ye, saya turut prihatin mendengar Anda datang dari jauh. Kemudian, seorang pria paruh baya muncul dari sisi lain aula dan melangkah mendekat. Ia tidak tinggi dan terlihat biasa saja, namun sekilas ia memiliki aura yang kuat. Ia terlihat seperti seseorang yang menduduki jabatan tinggi sepanjang tahun. Halo, Tuan Lin, Ye Yan mengangguk dengan sopan. Keduanya mengulurkan tangan dan berjabat tangan. Ye Yan segera merasa bahwa bos bawah tanah Dongling ini pastilah seorang praktisi yang terampil. Mereka berdua berjalan ke ruang resepsi di bawah bimbingan pelayan. Aku selalu mendengar Xiao Chen membicarakanmu sebelumnya. Tapi sesuatu terjadi di rumah baru-baru ini, jadi aku tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu denganmu. Suara Lin Sihai nyaring dan jelas, dan dia tidak menunjukkan rasa jijik terhadap Ye Yan karena masa mudanya. Terlebih lagi, Ye Yan yakin pihak lain pasti mengetahui identitas menantu keluarga Xie-nya, tapi sekarang dia tidak pernah menyebutkannya, yang jelas-jelas hanya untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Tuan Lin, sama-sama. Kedua orang itu berjalan melewati koridor yang panjang, dengan berbagai porselen, batu giok dan ornamen yang tampak seperti barang antik di kedua sisinya. Lin Sihai memperhatikan tatapan Ye Yan dan tersenyum puas. Saya suka barang antik. Saya sudah mengoleksinya selama bertahun-tahun. Setiap kali pelanggan datang, saya akan membawa mereka menyusuri koridor ini dan mengundang mereka untuk bergabung dengan saya. Ada rasa bangga pada perkataannya. Ye Yan tersenyum sopan. Ada tempat serupa di kediaman Zhang saat itu. Tapi itu adalah ruang pameran khusus yang dilengkapi dengan sistem keamanan dan pembersihan tercanggih di dunia. Koleksi di dalamnya mencakup seluruh peradaban timur dan barat, mulai dari perkakas batu masyarakat Zhoukoudian hingga baju besi tentara salib, dan bahkan mumi Mesir dan boneka voodoo dari suku Afrika. Salah satu dari mereka akan menjadi harta nasional jika Anda mengeluarkannya. Oleh karena itu, Ye Yan mengungkapkan ketenangannya terhadap koleksi di koridor. Lin Sihai tidak peduli, hanya berpikir bahwa Ye Yan tidak mengerti barang antik, dan dengan pengembangan dirinya, dia tidak akan senang dengan masalah ini. Di ruang resepsi kuno, mereka berdua duduk. Ini maujian baru tahun ini, Tuan Ye, cobalah, Lin Sihai berkata sambil tersenyum. Tuan Lin, Anda sudah tua. Panggil saja saya Xiao Ye. Ye Yan membungkuk sedikit dan memegang cangkir teh dengan kedua tangannya. Kalau begitu, sama-sama. Lin Sihai tersenyum, dengan ekspresi serius di wajahnya. Kamu membantuku menemukan pembunuh istriku, sehingga arwah istriku yang sudah meninggal dapat beristirahat dengan tenang di surga. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ye Yan berkata dengan tenang, kamu sudah berterima kasih padaku. Tanpa kamu, Tianya akan kesulitan mengambil alih di Hao.
Dengan sepotong kue sebesar di Hao, kecuali King Tian Dongqiang yang bodoh, tidak ada seorang pun dari wilayah abu-abu lain di Dongling yang terlibat, yang sudah menjelaskan banyak masalah. Bahkan Tian Dongqiang, jika bukan karena Ye Yan, tidak akan membiarkannya ketika Lin Sihai melepaskan tangannya. Mata Lin Sihai bersinar terang. Sejak pertama kali dia melihat Ye Yan, dia terus mengamati pemuda ini. Ia berkelakuan baik, kalem dan mantap, serta tidak terlihat seperti pengecut yang diisukan sebagai pekerja lepas. Apakah karena rumor, atau apakah pihak lain terlalu sabar? Sebelum Lin Sihai bisa berpikir lebih jauh, pintu ruang tamu dibuka. Sesosok cantik bergegas masuk seperti angin puyuh. Ayah, kakek, kenapa kamu ada di sini, bajingan? Bab 147. Dia pembohong. Seorang wanita muda bergegas masuk. Tangan Ye Yan berhenti, sedikit terkejut. Dia adalah wanita yang bersama lelaki tua itu di luar rumah sakit kemarin. Ketika wanita muda itu melihat Ye Yan, dia terkejut sesaat, dan kemudian kemarahan dengan cepat muncul di matanya. Aku memarahimu kemarin. Aku tidak peduli jika kamu tidak pergi, tapi kamu masih berani datang ke rumahku. Ayah, bajingan inilah yang membuat kakek muntah darah, cepat tangkap dia. Wanita muda itu menunjuk ke arah Ye Yan, nadanya penuh amarah. Lin Sihai sedikit tidak berdaya, istrinya meninggal dalam usia muda, dan putri satu-satunya adalah biji matanya. Dan dia sangat menyayanginya, jadi terkadang dia sedikit disengaja. Lin Xiaoyu, Xiaoye adalah tamuku. Apa yang kamu bicarakan dengan suara sekeras itu? Meskipun dia memarahi, nada suara Lin Sihai tidak keras sama sekali. Jelas enggan, Lin Xiaoyu menghentakkan kakinya. Tamu macam apa, orang ini pembohong? Seperti menuangkan kacang dari tabung bambu, dia menceritakan apa yang terjadi kemarin, lalu menatap tajam ke arah Ye Yan. Jika dokter tidak datang secepatnya, kakek mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Orang seperti ini yang berani mengolok-olok hidup orang lain demi uang bukanlah orang baik sama sekali. Lin Xiaoyu berkata, dengan rasa jijik yang tak terselubung di mata hitam dan putihnya. Wajah Lin Sihai menjadi gelap. Tetapi tidak seperti putrinya, dia langsung mengerti bahwa perilaku ibu dan anak Wu Yan jelas-jelas merupakan provokasi. Xiaoye, apakah ada kesalahpahaman di sini? Dia menatap Ye Yan, nadanya masih tenang, tapi dengan sentuhan keagungan. Ye Yan dengan tenang meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, orang tua itu jatuh sakit kemarin karena ada luka lama di tubuhnya. Setelah saya memberikan akupuntur, orang tua itu memuntahkan darah untuk menghilangkan kemacetan di tubuhnya. Omong kosong, kakekku selalu dalam keadaan sehat. Jika ada luka lama, meskipun ada di sana, itu tertusuk beberapa jarum darimu. Lin Xiaoyu tidak percaya sama sekali dan mengejek. Tanpa menunggu Ye Yan menjelaskan, dia langsung bertanya, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata manis. Aku hanya akan bertanya kepadamu, apakah kamu seorang dokter? Apakah kamu mempunyai sertifikat kualifikasi medis? Aku khawatir kamu bahkan belum masuk sekolah kedokteran, kan? Ye Yan mengangkat alisnya sedikit, memang tidak. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Identitas dan pendidikannya saat ini adalah sekolah menengah teknik. Tetapi, aku tahu beberapa keterampilan medis. Kemarin aku sudah meringankan penyakit kakekmu, Ye Yan berkata dengan tenang. Tidak ada nada menyombongkan diri, hanya menyatakan fakta. Ayah masih berbohong padaku sekarang. Singkirkan orang seperti ini secepat mungkin dan tinggalkan dia di sini untuk mengotori halaman keluarga kita. Lin Sihai melambaikan tangannya, omong kosong, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Dia membangun bisnis besar dari awal, jadi tentu saja dia memiliki kotanya sendiri dan tidak akan mudah menunjukkan emosinya.
Namun nada bicaranya tidak lagi setenang awalnya. Wajah cantik Lin Xiaoyu memerah karena marah. Jika kamu tidak percaya padaku, oke. Dia menatap Ye Yan dengan dingin. Tuan Sun ada di atas, sedang merawat kakekku. Bukankah kamu bilang kamu tahu cara melakukannya? Apakah kamu berani datang bersamaku dan memverifikasinya di depan Tuan Sun? Lin Sihai mengerutkan kening, merasa bahwa perilaku putrinya agak ekstrim. Lagi pula, Ye Yan diundang olehnya. Jika dia bertindak terlalu jauh, wajahnya tidak akan terlihat bagus. Sekalipun pemuda ini benar-benar pembohong, dia tetap memiliki kebaikan untuk membalaskan dendam istrinya. Jadi dia bisa mengirimkan hadiah itu dan mencari seseorang untuk menanganinya secara diam-diam. Xiao Yu, Tuan Sun adalah ahli pengobatan Tiongkok. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Lin Sihai memarahi dengan nada lembut. Meskipun Lin Xiaoyu disengaja, dia bukanlah orang yang bodoh, dan dia juga tahu bahwa dia impulsif sekarang. Tuan Sun adalah ahli pengobatan Dongling dan mempunyai status yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakan waktunya untuk orang seperti Ye Yan? HMPH, aku memberimu keuntungan. Pergi dan jangan biarkan aku melihatmu lagi, kata Lin Xiaoyu sambil mendengus dingin. Mata Ye Yan agak dingin. Tuan Lin, sepertinya saya datang di waktu yang salah hari ini. Mata Lin Sihai sedikit menyipit, nyaris tidak terdeteksi. Xiao Ye, putriku langsung berbicara. Jangan lupa mengingatnya. Nada suaranya juga melembut. Namun, anak-anak muda, lebih baik tetap rendah hati. Jangan merasa bahwa kamu memiliki kemampuan dan kamu tidak akan mentolerir orang lain yang mengatakan sesuatu yang buruk. Bagaimanapun, Lin Xiaoyu adalah putri berharga Lin Sihai, jadi Lin Sihai secara alami lebih mempercayainya. Dia tidak menganggap Ye Yan benar-benar pembohong, tetapi dia juga tidak menganggap Ye Yan mempunyai keterampilan medis tingkat lanjut. Dalam pandangan Lin Sihai, Ye Yan seharusnya adalah orang yang mempunyai bakat di bidang medis dan mempunyai prestasi dalam belajar mandiri. Mungkin dia memanfaatkan ini dan melakukan kontak dengan sesuatu dan mendapatkan petunjuk tentang pembunuhan istrinya. Ye Yan terkekeh dan menggelengkan kepalanya sedikit. Awalnya aku ingin menghilangkan sepenuhnya akar penyebab penyakit orang tua itu, tapi sepertinya aku tidak punya peluang. Lin Xiaoyu tidak terlalu tahan dengannya. Kamu terus berbicara tentang akar penyebab penyakit ini, lalu beritahu saya, di mana akar penyebab penyakit kakek saya? Kaki Jueyin hati Meridian, Ye Yan meliriknya dan berkata dengan tenang. Omong kosong, Lin Xiaoyu mengira dia telah mengungkap kebohongannya. Ye Yan berkata dengan tenang. Masalah jantung ini disebabkan oleh kegagalan keseluruhan tubuh orang tua itu, tetapi akar permasalahannya terletak pada meridian hati. Lin Xiaoyu mencibir, kompilasinya cukup logis, tetapi Anda mungkin tidak menyangka kakek saya melakukan pemeriksaan seluruh tubuh kemarin dan menemukan bahwa tidak ada masalah dengan hatinya sama sekali. Itu karena suntikanku yang terakhir memaksa keluar sebagian besar racun dalam hati lelaki tua itu, jadi dia baik-baik saja untuk saat ini. Terlebih lagi, meridian lelaki tua itu rusak, yang tidak dapat dideteksi dengan metode pemeriksaan medis barat biasa. Enteng. Orang-orang saat ini sudah terbiasa dengan pengobatan barat, tetapi mereka tidak tahu bahwa terkadang pengobatan Tiongkok lebih mendalam dari yang mereka bayangkan. Sudah cukup, aku tidak percaya sepatah kata pun yang kamu ucapkan. Lin Xiaoyu memasang ekspresi marah dan meremehkan di wajahnya. Menurut apa yang Anda katakan, apakah semua dokter yang kami temukan di keluarga Lin tidak berguna? Tuan Sun ada di atas. Bukankah dia sebaik Anda? Apakah Anda satu-satunya di dunia yang mampu? Konyol sekali. Dia merasa Ye Yan di sini hanya untuk berbicara omong kosong. Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti dia.
Mengandalkan fakta bahwa dia telah mempelajari beberapa istilah profesional, dia akan menyombongkan diri di depan dirinya sendiri dan mencoba untuk mendapatkan perhatiannya. Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Aku sudah mengatakan yang sejujurnya padamu tentang kondisi orang tua itu, tapi kamu hanya tidak mau mempercayainya. Kamu orang yang sok, kamu orang yang tidak tahu malu. Orang seperti kamu tidak diterima di rumah kami. Jika kamu tidak pergi, aku akan menyuruh pengawal datang dan menghajarmu. Wajah cantik Lin Xiaoyu tertutup es dan dia memarahi dengan tegas. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong Ye Yan tanpa ampun. Ye Yan mencubit pergelangan tangan Lin Xiaoyu. Kemudian, ekspresinya berubah. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan melepaskannya. Lin Sihai di samping akhirnya berbicara. Xiaoyu, berhenti. Bab 148. Apakah kalian berdua saling kenal? Lin Sihai tidak menghentikan putrinya dan Ye Yan tadi. Sekarang Lin Xiaoyu ingin mengambil tindakan. Dia tidak bisa lagi menonton. Namun, Ye Yan tidak berniat melawan. Dia mengerahkan sedikit tenaga dan membuat orang itu mundur beberapa langkah. Karena Nona Lin tidak begitu mempercayaiku, percuma saja aku mengatakan apapun. Nada suaranya tenang, tanpa sedikit pun kemarahan. Namun, saya harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa jika penyakit orang tua itu tidak disembuhkan, efek suntikan terakhir saya akan hilang paling lama dalam 3 hari, dan orang tua itu akan jatuh sakit. Dan jika nanti dia sakit, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Saya harap Anda bisa menjaga diri sendiri dan tidak mempertaruhkan nyawa orang yang Anda cintai. Beberapa pengingat ini, pertama, di luar tanggung jawab seorang mahasiswa kedokteran, dan kedua, karena Lin Sihai selalu menjaga garis bawah dan tidak mengikuti putrinya dalam membuat pernyataan kasar. Apa yang kamu katakan? Lin Xiaoyu sangat marah. Kamu pembohong, kami tidak menyelesaikan masalah denganmu, tetapi kamu sebenarnya di sini mengutuk kakekku sampai mati. Kamu benar-benar kejam. Pengawal, usir orang ini keluar. Dari sudut pandang Lin Xiaoyu, Ye Yan menjadi marah dan mengucapkan kata-kata kotor setelah terungkap. Saat ini, wajah Lin Sihai menjadi gelap. Cukup. Xiaoyu, bagaimana biasanya aku mengajarimu? Tidak peduli betapa marahnya kamu tidak bisa kehilangan ketenangan dan kesopanan. Apakah kamu lupa? Wajah Lin Xiao membeku. Meskipun dia keras kepala, jika ayahnya benar-benar marah, dia tidak akan berani membuat masalah lagi. Jadi dia hanya bisa menatap tajam ke arah Ye Yan dan menoleh ke samping. Xiao Ye, lelaki tua itu biasanya paling mencintai gadis ini. Jadi jangan heran jika dia merasa cemas sejenak. Ye Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak peduli. Nada dan sikapnya tidak rendah hati dan tidak sombong. Lin Sihai merenung sejenak. Yah, bagaimanapun juga, ini menyangkut kesehatan orang tuaku. Jika itu nyaman bagimu, maukah kamu datang bersamaku dan melihat-lihat? Setelah dia selesai berbicara, Lin Xiaoyu tampak sedikit cemas. Ayah, bukankah kamu baru saja mengatakan? Sebelum dia selesai berbicara, Lin Sihai memelototinya. Bukan kamu yang menyebabkan masalah sedemikian rupa. Lin Xiaoyu menggumamkan sesuatu dan berhenti berbicara. Ide Lin Sihai sederhana saja, Tuan Sun ada di atas. Tapi bagaimana jika Ye Yan berbohong? Maka jangan salahkan dia karena ingin membela putrinya secara sah. Meskipun Lin Sihai tidak lagi terlibat dalam wilayah abu-abu, dia tetap tidak melupakan metode yang dia gunakan saat itu. Ye Yan tidak punya alasan untuk menolak. Tadinya dia ingin menyembuhkan orang tua itu, tapi ada yang menghalanginya. Mereka bertiga naik lift dan sampai di lantai paling atas. Kamar tidur yang luas dan mewah telah disulap menjadi bangsal. Berbagai instrumen ditempatkan di dalamnya, dan beberapa staf medis berjas putih sedang sibuk. Di antara mereka,
Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban tapi bersemangat. Ye Yan sedikit terkejut saat melihatnya. Orang tua itu tidak lain adalah Sun Yuansun, salah satu dari si kembar di komunitas medis di Dongling. "Tuan Sun, ayo datang dan temui orang tua itu," kata Lin Sihai dengan hormat. Lin Xiaoyu lebih santai, "Kakek Sun, terima kasih sudah ada di sini. Ada pembohong di sini hari ini. Anda harus mengungkapnya dengan tegas." Setelah mengatakan itu, dia mengerutkan bibirnya dan menatap ke arah Ye Yan. "Tahukah kamu siapa yang ada di depanmu? Ini adalah dokter terkuat di kota Dongling, dokter ajaib yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Apa kamu menyesal sekarang? Tapi sudah terlambat. Aku ingin melihat seperti apa wajahmu saat kamu terekspos nanti." Sun Yuansun jelas sangat akrab dengan Lin Xiaoyu dan berkata tanpa daya, "Nak, jangan membuat keributan di sini, ini bangsalnya." Pembohong macam apa? Apakah ada orang di dunia ini yang berani berbohong kepada keluarga Linmu? Kata dekan tua itu, matanya tertuju pada Ye Yan dan tangannya berhenti bergerak. "Apakah itu anak mudamu?" Matanya tiba-tiba berbinar. Sun Yuansun meletakkan catatan medis di tangannya dan melangkah mendekat. "Terakhir kali aku di rumah sakit, aku sibuk menyelesaikan pekerjaanku. Tapi kamu pergi, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Sungguh takdir." Saat dia berbicara, dia memegang tangan Ye Yan. "Apakah kamu punya persahabatan dengan keluarga Lin? Apakah mereka mengundangmu ke sini?" Cara dia berbicara ramah dan tanpa basa-basi. Ye Yan cepat-cepat membungkuk dan berkata dengan nada hormat, "Itu hanya kebetulan. Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini karena alasan lain." Pria di hadapannya adalah seorang sesepuh yang benar-benar pantas menyandang kata baik hati. Sebagai seorang dokter, keterampilan medisnya mungkin tidak sebaik Ye Yan saat ini. Namun hal itu tidak menghalangi rasa hormat Ye Yan terhadapnya. "Terakhir kali, kamu menggunakan akupuntur 13 niyuan. Aku memberitahu Tang Yi tua tentang rute akupunturmu, tapi dia menjadi sangat bersemangat." Sun Yuansun dan Tang Baozong adalah teman baik. Setelah rumah sakit menyelamatkan seseorang terakhir kali, dia melakukan panggilan khusus ke Inggris. "Ye Xiaoyu, aku tidak menyangka kamu dan Tang tua sudah saling kenal, dan lelaki tua ini bahkan tidak memberitahuku." Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. "Tuan Tang sangat tersanjung, tetapi saya hanya menggores permukaan pengobatan tradisional Tiongkok." Nada bicara Ye Yan natural dan murah hati, dan dia tidak merasa bangga dengan pujian pihak lain. "Kamu tidak boleh pergi kali ini. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku sebentar lagi. Mari kita ngobrol baik-baik dan biarkan pikiran mudamu menstimulasi otak lamaku." Sun Yuansun sama sekali tidak bersikap seperti seniornya, tetapi bertingkah seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. "Kamu serius? Aku harus belajar lebih banyak darimu." Ye Yan berkata dengan serius. Percakapan antara dua orang itu membuat orang-orang di sebelah mereka tampak tercengang. Lin Xiaoyu, khususnya, tercengang dan benar-benar tercengang. Ini benar-benar berbeda dari perkembangan plot yang dia bayangkan. Siapakah Sun Yuansun? Dia telah terkenal di Dongling selama beberapa dekade dan menyelamatkan banyak nyawa. Belum lagi orang biasa, bahkan di antara keluarga bangsawan besar di Dongling, keluarga mana yang nyawanya tidak diselamatkan oleh Sun Yuansun. Kalau bicara soal reputasi, belum lagi Lin Sihai, bahkan lelaki tua dari keluarga Wen, keluarga paling kaya, tidak bisa dibandingkan dengan dekan tua ini. Satu-satunya orang yang dapat membandingkannya adalah Tang Baozong, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Tapi sekarang, Lin Xiaoyu melihat sesuatu. Orang yang berdiri di puncak komunitas medis Tanglin ini sebenarnya mulai mengobrol dengan pembohong ini seolah-olah mereka adalah teman lama. Dan menurut Sun Yuansun, Tuan Tang Baozong,
raksasa medis lain di kota Dongling, juga sangat akrab dengan pembohong ini. Lin Sihai juga sama terkejutnya. Berbeda dengan Lin Xiaoyu, dia benar-benar mengetahui energi di balik Sun Yuansun. Dekan tua dan Tang Baozong berkata terus terang bahwa tidak ada keluarga di kota Dongling yang diizinkan memberikan 3 sen uang muka kepada mereka berdua. Ye Yan sangat akrab dengan Sun Yuansun, dan sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan Tang Baozong. Ini seperti menaiki tangga menuju surga. Tapi bagaimanapun juga, dia telah melewati banyak badai, jadi meski hatinya kacau, wajahnya tetap tenang. Saat Lin Sihai hendak berbicara, dia mendengar Lin Xiaoyu berkata dari samping. "Kakek Sun, orang ini jelas-jelas pembohong. Apakah kamu tertipu oleh kata-kata manisnya?" Bab 149. Apakah Anda berani bertaruh? Ekspresi wajah Lin Sihai menegang. Lalu dia menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kemampuan Ye Yan. Bahkan jika ada masalah setelahnya, Lin Xiaoyu adalah seorang perempuan, dan Ye Yan serta Sun Yuansun tidak akan terlalu peduli padanya. Selain itu, putrinya dilindungi olehnya dan memiliki seorang bibi yang memperlakukannya seperti miliknya. Kali ini, jika mengalami kerugian, itu akan menjadi pembelajaran. Di sana, Lin Xiaoyu tidak tahu pikiran apa yang ada di benak ayahnya. Dia menunjuk ke arah Ye Yan dan berkata dengan tidak percaya. "Kakekku sedang terbaring di tempat tidur dan sakit parah. Itu semua karena pembohong ini." "Kakek Sun, jangan terlalu percaya padanya." Sun Yuansun sedikit terkejut dengan kata-kata Lin Xiaoyu. "Ini, gadis Lin, apakah ada kesalahpahaman di sini?" Dia telah melihat Ye Yan menyelamatkan orang dengan matanya sendiri. Wajah Lin Xiaoyu tampak cemas. Kakek Sun telah tertipu. Saat ini, instrumen di dalam ruangan mengeluarkan bunyi bip. "Laporan pemeriksaan sudah keluar. Saya akan memeriksanya dulu." Sun Yuansun berbalik dan mengambil laporan dari seorang perawat. Dia melihatnya sebentar dan perlahan mengerutkan kening. Aneh, semua indikator menunjukkan ada masalah pada jantung. Tapi kenapa penyebabnya tidak bisa ditemukan? Sun Yuansun berpikir sejenak dan menyerahkan laporan inspeksi kepada Ye Yan. "Xiaoyu Ye, lihat. Apakah kamu pernah melihat situasi seperti ini? Apakah kamu punya petunjuk?" Ye Yan mengambilnya dengan kedua tangan dan membaliknya. "Benar saja, itulah yang saya pikirkan." Dia menyerahkan kembali laporan inspeksi dan berbicara dengan pikirannya. Orang ini mengatakan bahwa tidak ada hasil tes jantung yang ditemukan karena penyakit kakek disebabkan oleh masalah liver. Kebetulan meringankan masalah livernya, jadi tidak ada masalah dengan tes livernya. Menurut pembohong ini, kakek tidak punya harapan dan akan sakit dalam 3 hari. "Kakek Sun, dengarkan ini. Kebohongan-kebohongan ini saling terkait sehingga bahkan jika dia tidak menceritakan semua kejahatannya sendiri, dia sebenarnya akan mendapat pujian." Dia menatap Ye Yan dengan marah. "Saya tidak percaya. Kakek Sun, tidak bisakah kamu menyembuhkan penyakit ini?" Tanpa diduga, setelah mendengarkan kata-kata Lin Xiaoyu, mata Sun Yuansun berbinar. "Masalah hati? Apakah ada cara berpikir seperti itu? Bagaimana menjelaskannya?" Dia sebenarnya bertanya seolah sedang mencari ilmu. Sun Yuansun mendengarnya dari teman lamanya Tang Baozong. Teman kecil Ye Yan ini seharusnya menerima warisan pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat kuno dan mengetahui banyak pengetahuan farmakologi yang telah hilang sejak lama. Ye Yan memandangi lelaki tua di ranjang rumah sakit itu. Baru beberapa hari dia tidak melihatnya, tapi dia sudah kurus dan kurus. Dia menghela nafas. "Saya tidak hanya bisa menjelaskannya, tapi saya juga bisa menyembuhkannya. Tapi, saya tidak tahu apakah Tuan Lin dan Nona Lin ini mau mempercayai saya." Sebelum Lin Sihai dapat berbicara,
Lin Xiaoyu segera berkata dengan tegas. Saya tidak percaya. Apapun trik yang Anda lakukan, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa Anda bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis. Ye Yan memandangnya dan berkata dengan tenang, dalam beberapa tahun terakhir, perut Anda panas dan kehilangan nafsu makan, Anda hanya bisa merasa lebih baik dengan makan makanan dingin. Akhir-akhir ini Anda mulai kesulitan menelan makanan dingin sekalipun. Setelah makan, Anda juga akan merasakan perut kembung dan nyeri tumpul. Semuanya baik-baik saja, tapi akhir-akhir ini tangan dan kakimu mulai terasa dingin. Selama kamu berdiri dalam waktu lama, kakimu akan mati rasa. Nada suaranya tenang, dan dia menceritakan gejala Lin Xiaoyu satu persatu. Bahkan dalam kasus yang parah, Anda akan merasa pusing, bingung, dan kesulitan bernapas. Benar kan? Mata Lin Xiaoyu melebar dan dia menatapnya seolah-olah dia melihat hantu. Apa yang terjadi? Apakah perkataan Tuan Ye benar? Lin Sihai tidak dapat menahannya, menarik putrinya dan bertanya. Lin Xiaoyu menelan ludah dan mengangguk pelan. Saat gejala ini pertama kali muncul, dia tidak memerhatikannya, namun tiba-tiba gejala tersebut menjadi semakin serius. Apalagi akhir-akhir ini, dia sangat kesakitan setiap kali mendapat serangan. Namun, kakeknya kebetulan sedang sakit selama periode ini, jadi dia tidak ingin Lin Sihai mengkhawatirkannya lagi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi, bagaimana Ye Yan bisa tahu? Nak, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Lin Sihai marah dan tertekan. Wajah cantik Lin Xiaoyu memerah. Dia tidak ingin mengatakannya pada awalnya karena agak sulit untuk mengatakannya. Dia pernah pergi ke pantai untuk bermain dengan teman-teman sekelasnya, tapi dia mengalami menstruasi di laut dan jatuh sakit parah sejak saat itu. Sun Yuansun menunjukkan ekspresi setuju di wajahnya. Itulah yang dikatakan Tang Tua. Meskipun Ye Xiaoyu masih muda, keterampilan medisnya sangat bagus. Sihai, gadis Lin, kali ini, kamu mungkin tidak akan menolak Ye Xiaoyu untuk mentraktir Lao Lin. Lin Sihai segera berkata, Tuan Ye, baru saja Xiaoyu tidak tahu apa-apa dan menyinggung Anda dengan kata-katanya, saya minta maaf atas namanya. Nada suaranya tulus, dengan sedikit permintaan. Aku serahkan padamu untuk merawat penyakit ayahku. Saya tahu penyakit ayah saya sulit. Pak Ye, cobalah saja, tidak peduli bisa disembuhkan atau tidak, saya akan berterima kasih banyak. Lin Sihai menghargai ikatan keluarga, jika tidak, dia tidak akan menyinggung Yum Group dan mengambil tindakan terhadap Ma Baokai untuk membalas dendam pada mendiang istrinya. Melihat ayahnya terbaring di ranjang rumah sakit, dia merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia masih ragu dengan keterampilan medis Ye Yan, masih ada harapan. Tuan Lin, sama-sama, sebagai seorang dokter, mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa adalah hal yang wajar. Ye Yan tidak bersuara karena ketidakbahagiaannya sebelumnya. Bagaimanapun, menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Ayah, tapi, Lin Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tidak apa-apa jika sudah sembuh. Mengapa saya harus berterima kasih padanya jika tidak sembuh? Lin Sihai memiliki ekspresi sakit kepala di wajahnya. Putriku bahkan tidak memikirkannya. Tuan Sun hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu apa penyakitnya. Dengan sikapmu saat ini, apakah itu berarti Tuan Sun tidak perlu berterima kasih lagi? Mata Ye Yan sedikit dingin, lagi dan lagi. Apa menurutmu dia mempunyai sifat yang baik? Karena Nona Lin tidak begitu percaya padaku, kenapa tidak bertaruh denganku? Jika aku tidak bisa menyembuhkan orang tua itu hari ini, maka aku akan bersujud kepada seluruh keluargamu untuk meminta maaf dan keluar dari Dongling. Tetapi jika saya sudah sembuh, dimanapun Anda melihat saya mulai sekarang, Anda harus menundukkan kepala dan memanggil saya kakak.
Bagaimana, Nona Lin? Apakah Anda berani bertaruh? Ye Yan hanya ingin menghilangkan kesombongan wanita ini dan membuatnya berhenti menunjukkan sikap menghinanya. Lin Xiaoyu ragu-ragu dan menatap ayahnya. Lin Sihai tampak tenang dan tidak berkata apa-apa. Menurutnya, jika putrinya kalah tidak akan ada akibat yang serius, sehingga dia sebagai sesepuh tidak perlu menyerahkan statusnya dan mengikuti kompetisi. Mungkin sikap ayahnya yang menyemangatinya. Lin Xiaoyu mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku berani bertaruh padamu, seperti yang dijanjikan sebelumnya. Jika Anda berani gagal membayar hutang Anda, keluarga Lin saya bukanlah seorang vegetarian." Bab 150 memanggil kakak taruhan telah ditetapkan dan Ye Yan tidak lagi membuang waktu. Dia langsung melangkah maju, mengeluarkan kotak jarum yang dibawanya, dan mensterilkannya. Duduk di tepi tempat tidur, dia meletakkan 2 jari di urat pergelangan tangan lelaki tua itu. Hati Ye Yan sedikit tenggelam. Setelah penundaan 2 hari ini, penyakit orang tua itu semakin parah. Hal-hal yang sebelumnya bisa diselesaikan hanya dengan 1 kesempatan, kini lebih sulit untuk ditunda. Tentu saja, baginya, itu lebih merepotkan. Pergi dan siapkan 10 telur matang, 10 telur mentah, dan 10 pon beras ketan. Ye Yan memerintahkan Lin Xiaoyu tanpa basa-basi. "Kenapa aku harus mendengarkanmu?" Lin Xiaoyu berkata seolah rambutnya digoreng. "Kenapa kamu banyak bertanya? Jangan lupa kita sedang bertaruh. Sebelum hasilnya keluar, kamu akan melakukan apapun yang diperintahkan." Ye Yan berkata dengan nada tenang, "Ngomong-ngomong, telur rebus sebaiknya baru direbus, lalu direndam dalam air dingin, dinginkan, dan dikupas. Pecahkan telur mentah ke dalam wadah, aduk rata, dan taburkan 2 sendok makan garam. Cuci saja beras ketannya lalu tiriskan, pastikan tidak ada kotoran di dalamnya. Saya membutuhkan waktu setengah jam untuk mengerjakan jarum suntik, dan kemudian saya berharap benda-benda ini ada di depan saya." Teruskan. Setelah Ye Yan selesai berbicara, dia berhenti berbicara dengannya dan dengan hati-hati membuka ikatan pakaian lelaki tua itu, memikirkan rute penyisipan jarum. Lin Xiaoyu sangat marah. Tetapi karena ini tentang kakeknya, dia tidak punya pilihan selain memelototi Ye Yan dan bergegas keluar. Di bangsal, Sun Yuansun berkata, "Teman muda Ye, ada apa dengan Lao Lin?" Akar penyebab penyakit di tubuh lelaki tua itu seharusnya adalah karena dia terluka ketika dia masih muda, dan lukanya terkontaminasi dengan sejumlah kecil racun. Namun, dia masih muda pada saat itu, jadi penyakit itu tersembunyi jauh di dalam tubuh tanpa menyebabkan serangan. Ye Yan memikirkannya dan berkata pada Lin Sihai, "Apakah lelaki tua itu tiba-tiba makan banyak makanan laut mentah dan dingin akhir-akhir ini?" Ada sedikit keterkejutan di mata Lin Sihai. "Ya, orang-orang di bawah mengirimkan sejumlah lobster. Ayah saya sangat suka memakannya, dan dia hampir tidak pernah meninggalkannya akhir-akhir ini. Itu saja, orang tua itu sudah tua dan konstitusinya lemah. Dia juga makan terlalu banyak makanan laut, yang tiba-tiba memicu sisa racun di dalam tubuhnya." Ye Yan mengangguk, membenarkan penilaiannya dan mendapatkan 3 poin kepercayaan lagi. "Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Sun Yuansun bertanya dengan rasa ingin tahu tertulis di seluruh wajah lamanya. "Sekarang racun telah menembus jauh ke dalam meridian. Jadi saya harus mengeluarkannya terlebih dahulu dan memusatkannya di satu tempat, lalu membuang racunnya." Setelah Ye Yan selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam. Betapapun cemerlangnya warisan yang dimilikinya, ia selalu memiliki kebiasaan berkonsentrasi sebelum melakukan praktik kedokteran. Saat berikutnya, jarumnya jatuh. Gerakan Ye Yan tidak cepat, tetapi setiap jahitannya memiliki ritme yang aneh, seolah-olah menari di atas tuts piano. Lin Sihai tidak mengetahui keterampilan medis,
tetapi dia masih bisa melihat keajaiban tanpa disadari. Mata Sun Yuansun bersinar terang, seolah-olah dia telah menemukan kejutan besar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Ye Yan mengeluarkan sedikit keringat di dahinya. Bukan karena konsumsinya yang besar, tetapi karena Tuan Lin sudah terlalu tua dan dia harus berhati-hati dalam setiap suntikan. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkan orang tetapi akan merusak tubuhnya. Akhirnya, setengah jam kemudian, Ye Yan menerima suntikan terakhir dan menghela napas lega. Sun Yuansun di samping sepertinya telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bernapas, dan dia juga menghela nafas lega. Menyenangkan sekali. Rangkaian akupuntur ini adalah akupuntur 5 agregasi yang pernah disebutkan Lao Tang, bukan? Ye Yan mengangguk. Orang tua itu lemah dan tidak cocok untuk Niyuan 13 jarum. Sun Yuansun merasa ada banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Tetapi karena mengira pengobatannya belum selesai, dia harus menanggungnya. Suatu saat, Lin Xiaoyu kembali dengan membawa barang-barang yang telah dia persiapkan. Ye Yan meliriknya, "Terima kasih." Mulut Lin Xiaoyu bergerak-gerak dan dia mengabaikannya. "Apakah kamu memerlukan bantuan?" Sun Yuansun bertanya. Ye Yan berpikir sejenak dan berkata, "Tolong minta seseorang membuat lubang kecil di ujung jari telunjuk tangan dan telapak kaki orang tua itu, lalu tutupi lukanya dengan beras ketan." Sun Yuansun mengangguk dan melambaikan tangannya. Staf medis di sekitarnya yang telah lama tertegun dengan cepat melangkah maju dan melakukan apa yang dikatakan Ye Yan. Ye Yan sendiri mengeluarkan jarum filiform yang sangat tipis namun panjang dari kotak jarum, dan seutas benang sutra transparan disambungkan ke ujung jarum. Dia dengan hati-hati memasukkan jarum filiform ke dalam tubuh Tuan Lin, dan mencelupkan salah satu ujung benang sutra ke dalam cairan telur yang diaduk. Kemudian, Ye Yan mengulurkan tangannya, menjepit ujung jarum, dan memutarnya dengan lembut, membiarkan ki bagian dalam masuk. Setelah beberapa saat, benangnya menjadi hitam. Lin Xiaoyu berkata dengan terkejut. Semua orang menyaksikan cairan hitam menyebar di sepanjang benang sutra transparan ke dalam cairan telur. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih dapat mendengar suara embusan. Cairan hitam itu tampak seperti nanah dan membuat orang merasa mual. Beberapa staf medis tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan. Mereka belum pernah melihat pemandangan misterius seperti itu dalam hidup mereka. Mata Lin Sihai tajam dan dia memaksakan suara mereka kembali. Dia takut suara orang-orang ini akan mengganggu Ye Yan. Baru setelah seluruh mangkuk berisi cairan telur berubah menjadi hitam, Ye Yan mencabut jarum filiform dan merendamnya dalam alkohol bersama dengan benang sutra. Apakah ini akhirnya? Lin Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, untuk apa telur yang dimasak itu? Ye Yan memandangnya dan berkata dengan wajah datar, "Beri aku makan. Aku sudah kehabisan tenaga dan perlu menambah nutrisiku." Lin Xiaoyu sedikit tercengang, "Hah, apa katamu? Orang ini sebenarnya memintaku memasakkan makanan untuknya?" Untuk sesaat, dia merasa sedikit gila. Lin Sihai dan Sun Yuansun tidak bisa menahan kedutan di sudut mulut mereka. Sekilas mereka tahu bahwa Ye Yan berbohong padanya. Benar saja, Ye Yan mengambil sebutir telur matang, memasukkan jarum filiform, dan memasukkannya tepat ke dalam lubang jarum panjang itu. Saat energi internal terus mengalir ke tubuh Tuan Lin, setelah beberapa saat telur menjadi hitam. Dia segera mengganti yang berikutnya. Saat telur demi telur habis, warna hitamnya menjadi semakin terang, hingga telur terakhir menjadi setengah hitam dan berhenti berubah. Ye Yan mengangguk, selesai. Semua orang yang hadir dalam keadaan linglung. Segala sesuatu yang terjadi hari ini telah merusak pemahaman mereka tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Singkirkan beras ketan itu, jangan gunakan tanganmu.
Beberapa perawat mengenakan sarung tangan dan mengupas beras ketan, dan semua orang kembali terkejut. Saya melihat butiran beras putih di lapisan paling dalam telah berubah warna menjadi abu-abu kehitaman. Ada noda darah merah cerah di sekitar luka di tangan dan kaki lelaki tua itu. "Tuan Ye, bagaimana kabar ayahku? Kapan dia akan bangun?" Lin Sihai bertanya dengan tidak sabar. Ye Yan tersenyum kecil. Orang tua itu baik-baik saja. Setelah berbicara, sambil mengerang, Tuan Lin perlahan membuka matanya. Ayah, kakek, ayah dan putrinya bergegas ke samping tempat tidur, sangat gembira. "Saya akan meresepkan resep sebentar lagi. Jika Anda meminumnya sekali sehari selama sebulan, kesehatan orang tua itu pada dasarnya akan baik-baik saja. Namun, dia akan tetap makan lebih sedikit makanan laut di masa depan." Ye Yan mengaku. Setelah beberapa saat, Tuan Lin tertidur lelap, dan kemudian ayah dan anak perempuan keluarga Lin berdiri. "Tuan Ye, terima kasih banyak kali ini," Lin Sihai berkata dengan serius. Ye Yan melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa, sama-sama." Dia menoleh ke Lin Xiaoyu dan berkata, "Telepon saudara bersambung."